Dan ini akan kita lanjutkan ke sesi pengalaman Pak Yanto ini sebagai Direktur BUMDes. Dari cerita-cerita kementerian yang tadi, itu bagaimana sih sebetulnya BUMDes Beji Harjo ini melakukan aktivitas sehingga menjadi salah satu BUMDes yang pionir begitu ya? Perkenalkan, saya nama Pak Saryanto, biasanya dipanggil Pak Yanto. Sebelum saya menyampaikan banyak hal, saya sangat tersanjung dan terima kasih atas nama Perserikatan BUMDes Indonesia, Asosiasi Pengurus BUMDes Indonesia. Saya sangat berterima kasih kalau BUMDes pada saat ini menjadi perhatian serius guna mendorong bagaimana agar ekonomi di desa itu bisa maju melalui BUMDesa. Saya sangat berterima kasih dan kami atas nama pengurus BUMDes seluruh Indonesia mengaturkan banyak terima kasih pada khususnya BRIN dan juga Pak Wakil Sekretaris Kabinet. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang saya sampaikan. Yang pertama, kita perkenalkan dulu identitas desa kami, yakni Desa Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa, yang dalam hal ini luasan desa kami memang cukup luas karena ada 1.825 hektar terdiri dari 20 padukuan, 144 RT. Dari jumlah penduduk di tempat kami itu jumlah penduduknya 16.141 jiwa dan dari 5.345 KK. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang ada di desa kami cukup bagus untuk dikembangkan baik dari sisi ekonomi maupun kemajuan SDM-nya. Dan dari status yang kita miliki di desa kami, kita memiliki status 12 Pak. Yang pertama itu kita memiliki status desa agropolitan. Kita juga berstatus desa wisata, desa budaya, desa kadarkum, desa sakinah, desa prima, juga layak anak, desa siaga, desa literasi, desa trainer, desa mandiri budaya, yang terakhir tahun ini kita mendapatkan predikat desa cerdas atau desa digital. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang BUMDes kami. Yang pertama, pada saat awal kita mau mendirikan bahwa masyarakat beserta pemerintah desa memang di tempat kami itu dulu sepakat dulu bahwa mau mendirikan BUMDes. Nah, setelah sepakat mendirikan BUMDes, maka pemerintah desa kami membuat pembentukan tim perumus, dulu dinamakan tim 21. Siapa saja yang masuk pada tim perumus, perwakilan seluruh lembaga desa, tokoh masyarakat, dan semua yang berkompeten itu dimasukkan oleh kepala desa kami menjadi tim. Tugasnya apa? Mereka untuk merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan BUMDes. Baik itu rancangan perdesnya, rancangan ADART-nya, juga tim perumus itu menganalisis potensi dan juga nanti membuat bisnis plan-nya dan juga mencantumkan unit usaha apa yang akan dikelola oleh BUMDes. Baru diadakan musyawarah desa dan dikeluarkan perdes pendirian BUMDes. Sehingga hal itu akan menjamin bahwa BUMDes berdiri itu hasil dari kinerja seluruh masyarakat desa Beji Harjo di tempat kami. Nah, ada beberapa masukan yang perlu kita sampaikan dan juga sekaligus kami menyampaikan agar ini menjadikan masukan bagi BUMDes-BUMDes di seluruh Indonesia yang mungkin belum bisa berjalan baik. Nah, memastikan bahwa agar bisa berjalan dengan baik, itu perdes pendirian itu benar-benar hasil dari kinerja musyawarah desa yang baik dan transparan. Dan melibatkan seluruh komponen masyarakat agar kualitas musyawarah desa itu benar-benar baik. Dan itu juga menghasilkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, karena itu menjadi relnya BUMDes. Karena pengurus BUMDes itu sehebat apapun kalau tidak mengikuti ADART itu pelanggaran. Nah, sehingga kita harus memastikan bahwa perdes dan ADART itu hasil dari musyawarah desa yang baik. Selanjutnya kalau SK pengurus itu di tempat kami itu semuanya hasil dari seleksi murni, tidak ada penunjukan.
Jika yang periode pertama dulu itu melibatkan UGM dalam hal seleksi baik tertulis, wawancara maupun psikotes, seleksi yang kedua kita sudah menjalin dengan kerjasama yang lain, itu sudah model CBT dibawa keluar desa. Jadi sudah tidak ada model penunjukan kepentingan, sehingga apa yang disampaikan di depan tadi sudah terbantahkan dari apa yang saya sampaikan ini. Nah, memastikan kalau itu sudah ada, ini desa mengeluarkan perdes penyertaan modal, memastikan berapa modal yang cukup seperti yang disampaikan Pak Wakil Sekretaris Kabinet tadi itu benar, harus dibuktikan dari perdes, bukan penyampaian teori, bukan penyampaian lisan, tetapi harus dalam bentuk perdes. Nah, selanjutnya agar bisa jalan, pengurus BUMDes itu memastikan dirinya itu menyusun SOP sehingga apa yang dilakukan oleh pengurus BUMDes itu benar-benar sesuai dengan apa yang akan dirancang. Termasuk misalnya perlu kita sampaikan di tempat kami bahwa pengurus BUMDes itu bekerja maupun pegawainya itu memang full time, tidak lagi menjadi sampingan pekerjaan. Di tempat kami dari jam 8.30 sampai 16 sore itu full bekerja mengurus usaha. Karena kita punya keyakinan bagaimana mungkin usaha itu bisa berkembang kalau dikerjakan secara sampingan. Mereka lebih fokus bekerja yang lain. Ini mungkin perlu diteliti BRIN apakah benar itu menjadi satu hal yang perlu dikaji, karena banyak itu pengurus BUMDes yang banyak mengeluh tidak berhasil tapi mereka tidak mengerjakan sesuatu. Ini yang perlu disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sampaikan identitas sedikit. Ya, ini sekedar saja untuk menyampaikan, menggugah dari kita bersama agar nanti dalam pengelolaan BUMDes itu kita bisa benar-benar profesional. Yang perlu saya sampaikan hanya beberapa saja. Yang pertama, begitu kami mendapatkan SK pengurus BUMDes di Maju Mandiri Bejiarjo, kita langsung mendapatkan perdes penyertaan modal sebesar 500 juta. Nah, ini memang sengaja saya sampaikan, Pak, untuk mendorong bapak-bapak kepala desa yang terhormat di seluruh Indonesia untuk tergelitik agar memajukan ekonomi desa melalui BUMDes ini benar-benar serius. Yang kedua, setelah kita mendapatkan penyertaan modal 500 juta, kita juga diberikan hibah. Apa kebutuhan pengelolaan kantor untuk mengelola usaha desa itu dipenuhi, baik itu kantornya pengurusan itu memadai, fasilitas itu baik laptop, tempat kerja, ATK semua dihibahkan, tidak mengurangi sedikit pun dari modal yang sudah diberikan. Sehingga tahun kedua tidak terkena kerugian karena penyusutan. Terus ketiga, yang ini mungkin perlu kita kembangkan di seluruh Indonesia bahwa setelah kita mendapatkan penyertaan modal, perlengkapan kita berikan, ini seluruh aset-aset yang bisa dikembangkan. Saya ulang, aset-aset yang dikembangkan dalam hal pengembangan ekonomi di desa kami, itu pengelolaannya diserahkan ke BUMDes. Ada pengelolaan pasar desa diserahkan BUMDes, pengelolaan sampah diserahkan ke BUMDes, ada tanah kas desa di pinggir-pinggir jalan itu guna mendorong ekonomi masyarakat desa diserahkan untuk dikelola. Nah, kita kembangkan sampai sekarang sudah ada 5 hektar lebih yang diserahkan pengelolaannya ke BUMDes. Nah, ini mungkin bisa dikembangkan untuk desa-desa yang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya. Struktur tidak perlu kita sampaikan naik, ya. Sampai saat ini pada tahun 2022 BUMDes Maju Mandiri kita mengelola 8 unit usaha. Yang pertama kita mengelola wisata, kita juga mengelola simpan pinjam, Ekwet SP dulu, terus kita juga mengelola pasar dan persewaan, kita juga mengelola event organizer, kita juga mengelola itu perdagangan, kita juga mengelola Bejiarjo Edupak, dan yang terakhir itu yang mungkin belum banyak disinggung oleh desa-desa yang lain, kita mengelola internet desa dan pasar digital. Nah, next. Saya sedikit menyinggung Bapak Ibu karena ini sangat penting untuk unit-unit ini kita sampaikan
wisata Gua Pindul yang kita kelola itu kita bekerja sama dengan 11 kelompok. Nah, di tempat kami ada 11 kelompok operator yang terdiri dari 2.005 pengunjung. Ya, 2.005 orang yang bekerja di wisata. Itu kita kerjasama dengan 11 kelompok itu. Objeknya objek Kabupaten Gunung Kidul kita kerjasamakan. Setelah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dengan Direktur BUMDes Maju Mandiri, baru kita urus seluruh perizinan. Nah, kita urus dokumen lingkungan, kita punya AMDAL, UKL UPL, SPPL, kita punya TDUP dan sebagainya. Dan itu kita lengkapi, baru kita kerjasama dengan seluruh kelompok. 2.005 orang itu sepakat untuk di bawah naungan BUMDes, sehingga BUMDes fungsinya memayungi hukum, terus pengaturannya juga BUMDes, SOP-nya BUMDes, standarisasi pelayanan BUMDes, tiketnya dari BUMDes, tapi pramowisatanya seluruh kelompok. Di tempat kami pemandu saja kita punya 232 pemandu wisata, sehingga sangat banyak di situ. Apa tekanan yang kita sampaikan bahwa di luar aset milik desa bisa kita kelola dengan model kerjasama. Nah, ini yang mungkin jadi garis besar seluruh peserta Zoom maupun untuk pertemuan pada siang hari ini. Next, Mas. Nah, model kami begini, Bapak. Kita bagi hasil dari tiket yang kita keluarkan dari BUMDes itu nanti yang menjual, melayani adalah kelompok-kelompok, 11 kelompok dari 2.005 orang itu. Selanjutnya bagi hasil kita terima, yang sebagian besar kita kembalikan ke kelompok. Fungsinya apa yang kita tekankan? Kalau dulu sebelum BUMDes ada, itu uang peredaran di situ banyak, Pak. Di tahun 2011, 2012 di tempat kami itu ada rata-rata 600.000 pengunjung tiap tahun. Tiket dulu harganya masih 30.000, berarti putaran uang di wisata di situ itu sekitar 18 miliar. Nah, itu rata-rata, Pak. Tetapi apa yang dapat? Tidak ada dapat, Pak. Pemerintah pusat tidak dapat pajak karena itu semua bekerja masing-masing. Terus kabupaten apa? Tidak dapat apa-apa, Pak. Karena dulu menjadi perebutan siapapun yang akan berkuasa di situ, akhirnya jadi masalah hukum. Desa dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Karenanya konflik dan konflik. Setelah ada BUMDes dan kita kelola model seperti itu, ternyata tiap tahun kita tertib membayar pajak pratama. Nah, yang kedua, pemerintah daerah tiap saat, tiap bulan kami tertib membayar pajak daerah. 4 tahun berturut-turut kami mendapatkan penghargaan pembayar pajak tertinggi dan terbaik se-Kabupaten Gunung Kidul. Nah, desa apa? Desa jelas mendapatkan pendapatan asli di desa, dan kami yang ada di pegawai BUMDes, di operator dan pengurus itu full time bekerja di situ, jelas menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Ini yang perlu kita angkat untuk didiskusikan agar nantinya memberikan dampak luas ke seluruh BUMDes di Indonesia. Next. Kita model pengelolaannya, BUMDes itu kerjasama dengan banyak kelompok, memayungi hukum, dan kelompok-kelompok itu akan bekerja dengan baik karena apa? Karena seluruh perizinannya itu sudah model kerjasama dengan BUMDes dari seluruh kelompok yang ada di desa kami. Next. Ya. Nah, seperti itu. Next. Next. Ya. Lanjut, Mas. Ya. Yang kedua, model simpan pinjam. Di model simpan pinjam itu walaupun tidak tren, tetapi bagi kami itu cukup penting, Pak. Karena apa? Modal yang ada di BUMDes itu perlu disalurkan untuk membantu UMKM ataupun kelompok-kelompok yang akan mendorong ekonomi mereka. Yang jadi masalah itu banyak BUMDes mengelola simpan pinjam tanpa SOP yang benar dan tidak dilakukan dengan baik. Kalau ada SOP, mereka tidak menjalankan dengan baik. Masalahnya di situ, bukan simpan pinjamnya yang jelek. Nah,
Tapi manajemen dan tata kelola itu yang belum diatur sesuai dengan harapan kita semua. Nah, ini mungkin menjadi masukan bagi BRIN untuk diteliti juga dan juga menjadi masukan ke Pak Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Ini menjadi perhatian. Tapi penting Pak, karena di desa itu butuh melindungi masyarakat agar tidak terkontaminasi dengan mereka yang rentenir. Sebenarnya saya berat menyampaikan ini, ya berat, tetapi itu perlu Pak. Tapi perlu. Masih Pak. Nggih. Makasih Pak Sekretaris Kabinet. Nggih. Ini. Next. Kembali dulu. Nah, di unit ini kita juga melayani banyak hal, baik itu pelayanan bank, seluruh bank kita juga kerjasama dan juga memudahkan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan karena kita kerjasama dengan bank BPD DIY sehingga pembayaran pajak sudah dimudahkan. Next. Nah, yang ketiga pasar dan persewaan. Untuk pasar desa tidak perlu kita terangkan karena kita bisnis prosesnya mendapatkan dari retribusi pedagang dan juga retribusi parkir di sana. Sedangkan untuk persewaan dari dana desa yang ada di desa kami itu dulu sebagian digunakan untuk membangun kios-kios Pak di pinggir jalan tanah kas desa. Nah, setelah jadi itu pengelolaannya diserahkan ke BUMDes. Nah, BUMDes tidak menggunakan satupun untuk membuat usaha, tetapi justru kita sewakan murah kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka itu bisa berusaha yang tadinya tidak punya tempat strategis bisa digunakan untuk tempat usaha. Sehingga kita dorong ekonomi mereka ini bisa hidup dengan cara usaha di pinggir jalan. Kenapa? Itu banyak Pak yang pengen usaha tidak punya tempat dan itu butuh pertolongan. Hadir BUMDes untuk menolong di situ. Permodalannya juga kita pinjami sehingga jalan dengan baik. Ya, untuk sinergitas masyarakat dengan BUMDes itu sudah bisa berjalan dengan baik. Baik itu ada los, kios dan tanah titik yang bisa digunakan untuk usaha itu ada 82 titik sehingga sangat banyak sekali. Semua dari selamat datang di Desa Mejiardo sampai itu banyak sekali yang kita kelola. Dan itu sudah digunakan untuk masyarakat. Next. Nah, event organizer karena di tempat kami itu tiap saat banyak studi banding, banyak pelatihan dan juga untuk kemah, baik untuk outbound, ini sudah dikelola modal event organizer agar menjamin bahwa nanti seluruh kegiatan itu tidak ada hal yang merugikan bagi peserta maupun menjadi konflik keuangan bagi desa dan BUMDes, sehingga ini perlu sudah ada SOP event organizer. Next. Nah, untuk pengelolaan sampah sebenarnya di tempat kami itu untuk mengembangkannya kita kerjasama dengan WRC Fakultas Teknik Kimia UGM. Yuk, kok balik Mas? Diamkan dulu aja. Nah. Bisnis prosesnya kita melayani pengambilan sampah di masyarakat karena di tempat kami itu kan kawasan wisata, harus memastikan bahwa kawasan wisata itu bersih dan sehat. Sehingga tiap saat pegawai-pegawai kami itu mengambil sampah dan prosesnya nanti dipilah yang bisa dijual, yang plastik nanti juga dibuat biji plastik, terus nanti yang organik itu ada beberapa yang kita olah menjadi pupuk organik dan juga kita mengembangkan budidaya maggot. Nah, kita budidaya maggot tiap hari sudah tinggi sekali, itu rata-rata 1 bulan sudah menghasilkan sekitar 60 kilo. Nah, tapi tiap hari sudah produksi, sudah sampai pengeringan dan pengawetan. Dan untuk pembuatan pupuk organik kita memang punya merek Citroorganic. Ada 2 produk yang menggunakan Citroderma, yang satu menggunakan EM4. Itu bagus sekali, baik nanti kalau BUMDes lain yang mau edukasi anak silahkan datang ke tempat kami, karena tempat pengolahan sampah kami itu dari ruang gedung ini besar tempat saya. Pengolahan sampah Pak. Ya. Mohon sewu Pak Yanto, bisa dipercepat Pak? Iya kurang 1 ya. Pak.
Ya, kalau tutup enggak apa-apa. Next, ya, next. Perdagangan kita sudah menjual produk unggulan masyarakat desa tapi tidak menggunakan offline biar tidak menyaingi masyarakat, tapi silahkan nanti Bapak Ibu beli Maju Mandiri BUMDesMart. Ya, itu sudah marketplace Pak, kita punya marketplace sendiri. Next. Ya. Yang 7 BJ Harjo Dupak itu tempat pelatihan kemah dan sebagainya Pak. Itu tempat kami itu sudah dari kota Yogyakarta dan sebagainya, kemah yang aman itu sudah di BUMDes Maju Mandiri, namanya BJ Harjo Edupak. Next. Ya, next Mas. Ya, yang terakhir, usaha yang kami kelola adalah internet desa dan pasar digital untuk menjamin bahwa di desa kami itu tidak ada blank spot. Kita kerjasama dengan PT Econet milik PLN dan juga kita kerjasama dengan Telkom untuk membangun jaringan masuk. Sudah masuk dan semua pengelolaan itu BUMDes, baik dari pendaftaran, perencanaan bersama, terus juga pembayaran tiap bulan, trouble itu semua dikelola oleh BUMDes. Sedangkan untuk pasar digital kita sudah punya marketplace dan ini akan kita kembangkan menjadi tempat edukasi dan juga tempat COD, sehingga di tempat di situ nanti menjadi tempat pasar digital yang representatif, tidak hanya di digital dalam bentuk marketplace, tapi kita kombinasikan dengan banyak hal sehingga pengelolaannya lebih baik. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, saya akan menjawab secara singkat saja karena waktunya juga terbatas. Yang satu dari Pak Faras IPB, cara mengatasi gaji. Cara mengatasi gaji bagi BUMDes itu BUMDes baru dan lama kan sama. Dari mulai pastikan di awal tahun itu sudah ada perencanaan, baik itu program kerja, rencana pendapatan dan biaya. Nah, karena ini rancangan pendapatan, ini dari rancangan biaya, terus nanti gaji itu masuk pada biaya, sehingga target keuntungan di tahun itu sudah nampak dan pastikan bahwa itu di awal bulan Januari ini sudah masuk ke musyawarah desa. Yang jadi masalah banyak BUMDes yang belum melakukan membuat program kerja, membuat rencana pendapatan dan biaya, ini belum dibawa ke Musdes di awal. Bahkan ada yang sampai pertengahan tidak membuat perencanaan. Ini yang pertama dari Pak Faras. Bagaimana cara mengatasi BUMDes yang langkahnya mengalami hambatan? Karena harus dikaji Pak, hambatannya kan dari sisi mana? Dari sisi mana? Karena hambatan itu ada dari sisi regulasinya tidak jelas, tidak bisa dijalankan oleh pengurus BUMDes. Ada juga yang dari kapasitas SDM pengurus dan pegawainya itu memang tidak memadai. Dan yang ketiga memang dari sudut permodalan. Dari 3 itu kita analisis dulu baru kita lakukan. Jadi kita tidak bisa untuk menjudgment ini loh caranya nggak bisa. Tapi harus dianalisis dulu permasalahannya apa. Nah, jadi kalau sudah jelas kok regulasinya memang tidak berbobot, hanya copy paste dari potensi desa lain, ya nggak bisa dijalankan. Yang kedua, kalau sudah potensi desa itu dimasukkan menjadi unit usaha BUMDes, dimasukkan pada regulasi baik Perdes maupun ADART, nanti diserahkan ke pengurus kok tidak jalan, berarti itu pengurusnya. Nah, terus dan selanjutnya kalau pengurusnya sudah siap, ini potensinya sudah ada, modalnya tidak ada, ya nggak jalan, sama saja. Jadi itu. Yang ketiga. Yang terkait kerjasama tadi Pak. Nanti Pak ini masih dari Pak Hermawan, ya, yang dari Pak Hermawan itu sudah catat toh Pak. Dari awal sampai jalan itu butuh berapa tahun? Kita jujur tahun pertama itu rata-rata BUMDes sudah mendapatkan keuntungan, tapi masih habis untuk operasional rata-rata. Sehingga kita rata-rata membutuhkan 1 tahun itu untuk BUMDes yang analisisnya bagus untuk bisa dijalankan, mendapatkan dukungan kuat itu rata-rata 1 tahun. Nah yang jadi masalah yang tidak mendapatkan dukungan dari desa ataupun potensinya kurang bagus, kurang menguntungkan itu rata-rata 2 sampai 3
3 tahun. Tapi kalau di tempat kami 1 tahun sudah bisa jalan. Terus yang kedua Pak Hermawan, rencana kerjasama dengan BUMDes lain. Kalau kerjasama di tempat kami seluruh unit usaha itu pasti ada kerjasama. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan di awal tadi, gimana kerjasama antara koperasi dan BUMDes itu tidak perlu didiskusikan karena itu jelas pasti butuh kerjasama. Di tempat kami bisa mengembangkan produk unggulan desa, ya. Produk unggulan desa itu karena binaan dampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM, nggak bisa lepas. Bukan harus BUMDesnya yang tinggi itu langsung, tetapi di unit-unitnya itu pasti kita butuhkan. Gimana dengan unit lain? Namanya wisata itu hidupnya nggak bisa sendiri, Pak. Saya punya sertifikat tour guide, tour planner. Analisis saya tidak mungkin satu wisata objek itu bisa berjalan sendiri. Nggak mungkin kan dari Jakarta hanya Buah Pindul terus tidak ke objek lain, nggak mungkin. Maka itu membuat paket wisata itu pasti bekerja sama dengan objek lain. Ini harus dipahami. Jangan sampai nanti BUMDes itu ada yang biar semua tamu ke objek saya, nggak mungkin, malah mati. Nggak mati. Itu teori untuk pariwisata begitu, Pak. Ya. Di Gunung Kidul itu banyak didiskusikan tiap saat seluruh pengelola objek wisata, desa wisata, dan juga kita melalui WhatsApp group, melalui FGD dan sebagainya itu selalu kerjasama. Ini perlu disampaikan. Kalau pertanyaan kepada salah satu objek, saya tidak akan menyampaikan karena jumlah pengunjung banyak di tempat saya. Maaf Pak, candaan. Iya, lanjut Pak Asep ya. Dari Pak Asep, usul tol langit nanti dijawab, beriin aja. Terus Pak Agus Wahyudi, proses pengambilan keputusan memang benar Pak. Untuk mengembangkan BUMDes dan tingkat keberhasilan program BUMDes di desa itu memang yang pertama adalah itu pengambilan keputusan. Jika musyawarah desa itu berkualitas atau berbobot, kayaknya itu semua akan berjalan mulus-mulus saja. Tetapi kalau musyawarah desa, maaf, ada yang hanya untuk ketok palu, ini sah dan meyakinkan, itu kayaknya ya tidak bisa jalan dengan baik. Tetapi walaupun itu perdebatan cukup sengit, cukup bagus, tapi juga mungkin keras ya di ruang sidang untuk musyawarah desa, itu malah justru lebih bagus Pak, karena hasilnya pasti berkualitas. Saya dukung Pak, saya sangat dukung. Selanjutnya kampanye, ya kalau saya menyampaikan itu kayaknya kok kurang layak. Tetapi saya hanya menggarisbawahi bahwa kemampuan SDM, pengurus dan pegawai BUMDes itu sangat menentukan hasil kinerja dari pengelolaan usaha BUMDes. Itu saja yang harus saya sampaikan. Terima kasih.